Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini saya sebagai moderator dan dua rekan saya, Bu Sofia dan Teh Alfi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai parametrik dan non-parametrik independent samples. Oke, untuk materi saja. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Alfi. Silakan waktu dan tempat kepada Teh Alfi. Oke, terima kasih Kang Opik. Yang pertama saya akan menjelaskan statistik parametrik independent samples. Saya screen terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada tabel output test of normality. Dalam perumusan uji hipotesis, normalitas dengan taraf signifikasi 0,05 yaitu H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Kriteria pengujian dalam tes normality yaitu jika nilai signifikasi lebih dari atau sama dengan 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Di sini dalam tampilan output test of normality pada hasil pembelajaran SBDV dengan model PJBL dan iSure, nilai signifikasinya 0,200 dan 0,093. Dikarenakan nilai signifikasi lebih besar dari level signifikasi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05, maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari data nilai hasil SBDP pada model pembelajaran PJBL dan iSure berdistribusi normal. Yang kedua ada tabel output test of homogeneity of variance. Perumusan hipotesis statistik homogenitas dengan taraf signifikasi 0,05 yaitu H0 data homogen dan H1 data tidak homogen. Kriteria pengujian dalam test of normality yaitu jika nilai signifikasi lebih dari atau sama dengan 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Pada tabel output test of homogeneity ini dilihat dari hasil belajar pada based on mean adalah 0,06. Dari data tersebut diperoleh bahwa nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar SBDP pada model pembelajaran PJBL dan iSure tidak memiliki varians yang sama atau tidak homogen. Selanjutnya, di sini ada diagram normal QQ pada model pembelajaran PJBL. Dapat dilihat ada data atau titik-titik pada diagram menyebar di sekitar garis diagonal dan hanya beberapa titik yang jauh dari garis. Maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Untuk diagram normal QQ plots pada model pembelajaran iSure, terlihat juga data atau titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan hanya beberapa titik yang jauh dari garis, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Untuk selanjutnya, nah di sini juga ada output data grup statistik hasil belajar SBDP pada model pembelajaran PJBL dan iSure dengan rata-rata nilai yaitu pada model pembelajaran PJBL 73,70 dan model pembelajaran iSure yaitu rata-rata nilai 70,55. Untuk
pembahasan terakhir yaitu pada tabel output independent samples hasil belajar SBDP siswa dalam equal variance not assumed. Di sini nilai signifikasi Taylor yaitu 0,027. Dari data tersebut diperoleh bahwa nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar SBDP siswa yang menggunakan model pembelajaran PJBL dan model pembelajaran iSure. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih dari Alfi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Sofia. Untuk Bu Sofia, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk rekan saya, Kang Taufik, telah memberikan waktunya. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil pengolahan data statistik non-parametrik independent sample. Di sini yang pertama akan saya coba paparkan bagaimana cara menjelaskan tabel output test of normality. Adapun perumusan hipotesis uji normalitas dengan taraf signifikasi 0,05 yaitu sebagai berikut. H0 berarti data berdistribusi normal, sedangkan H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. Adapun kriteria pengujian dalam test of normality yaitu jika nilai signifikasi lebih dari atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikasi kurang atau lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Di sini kita bisa lihat output dari test of normality, hasil analisis pada Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikasi yang berbeda untuk setiap variabel. Nilai signifikasi untuk nilai hasil belajar SBDP yang menggunakan model pembelajaran PJBL yaitu 0,015 dan yang menggunakan model pembelajaran iSure yaitu 0,022. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari level signifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar siswa pada model pembelajaran PJBL dan iSure tidak berdistribusi normal. Lanjut, di sini ada tampilan output dari test of homogeneity of variance. Adapun perumusan hipotesis untuk statistik homogenitas dengan taraf signifikasi 0,05 yaitu H0 berarti data homogen dan H1 berarti data tidak homogen. Adapun kriteria pengujian untuk test of homogeneity adalah jika nilai signifikasi lebih dari atau sama dengan 0,05 maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Berdasarkan data pada tampilan test of homogeneity of variance, nilai signifikasi untuk nilai hasil belajar SBDP pada bagian based on mean yaitu 0,968. Dari data tersebut diperoleh bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar SBDP yang menggunakan model pembelajaran PJBL dan iSure memiliki varian yang sama atau data homogen. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba memaparkan diagram normal QQ plot of hasil belajar untuk model pembelajaran PJBL. Di sini bisa kita lihat titik-titik pada diagram menyebar tidak di sekitar garis diagonal dan hanya beberapa titik yang mendekati garis diagonal. Maka dari data tersebut dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk diagram normal QQ plot of hasil belajar untuk model pembelajaran iSure
sama seperti model pembelajaran PJBL, yaitu titik-titik pada diagram tidak menyebar di sekitar garis diagonal. Maka data tersebut dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada NPAR test, tabel output range. Berdasarkan tampilan output range, nilai pada min rank untuk model pembelajaran Azure lebih besar dibandingkan model pembelajaran PJBL. Namun hasil ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan membaca output dari tabel tes statistik. Untuk perumusan, hipotesis alternatif atau H1 dan hipotesis 0 atau H0 adalah sebagai berikut. H0 berarti tidak terdapat perbedaan nilai hasil belajar SBDP siswa yang menggunakan model pembelajaran PJBL dan yang menggunakan model pembelajaran Azure. Sedangkan H1 berarti terdapat perbedaan hasil belajar SBDP siswa yang menggunakan model pembelajaran PJBL dan model pembelajaran Azure. Adapun kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikasi lebih dari atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikasi lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan analisis pada tampilan output tes statistik, nilai Z didapat sebesar negatif 3.587 dengan nilai asim Sig-to-Taylor yaitu 0,000. Dari data tersebut diperoleh bahwa nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan kriteria keputusan, H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai hasil belajar SBDP siswa yang menggunakan model pembelajaran PJBL dan model pembelajaran Azure. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Bu Sofia. Nah, itu dia penjelasan mengenai independence samples ya. Nah, di sana digunakan teknik parametrik dan non-parametric test. Oke, saya Taufik Hidayat sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada dua pemateri kita, yaitu Teh Alfi dan Bu Sofia. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.